Satu, dua, tiga. Mari kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Habis gelap, terbitlah terang. Ungkapan ini mungkin tepat untuk menggambarkan kondisi Desa Waka dan Pongkolong, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini telah mendapat penerangan listrik setelah pemerintah melalui PLN memutuskan perluasan jaringan listrik kedua desa itu. Masyarakat dua desa tersebut kini merasa lega, karena harapan mereka akan adanya aliran listrik sudah terwujud setelah bertahun-tahun hidup tanpa listrik. Sabtu 8 Juni 2024, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi meresmikan jaringan listrik di dua desa itu yang diselenggarakan di Murung, Desa Waka. Peresmian itu ditandai dengan dilakukan pemukulan gong dan penyalaan secara simbolis oleh Bupati Edi Endi di rumah milik Francis Caveni di Murung. Amin. Hadir dalam kesempatan itu anggota DPRD fraksi Partai Nasdem Benediktus Nurdin, Camat Pacar Ferdinandus Pelong, Kapolsek Macang Pacar, dan Ramil 161208 Macanga Pacar, Kepala Desa Sekecamatan Pacar, UPTD Puskesmas Pacar, para kepala sekolah, tokoh masyarakat Desa Waka dan Pongkolong, serta undangan lainnya. Tiba di Desa Waka, Bupati Edi Endi dan rombongan disambut antusias oleh masyarakat dan pelajar PAUD dan SD yang sejak pagi berdiri membentuk pagar di box penjemputan. Edi Endi diterima secara budaya Manggarai. Di box penjemputan, politisi Nasdem ini dikalungi selendang dan dipakaikan topo songke khas Manggarai. Dari situ, Bupati dan rombongan menuju rumah adat Murung untuk dilakukan penerimaan resmi secara adat. Di dalam rumah adat, Bupati disambut para tokoh masyarakat dari dua desa tersebut, yang di samping mengucapkan terima kasih atas sudah tersedianya listrik, masyarakat juga meminta Bupati Edi Endi agar mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pengerjaan pengaspalan ruas jalan Simpang Noa, Puing, Rangang yang merupakan akses penghubung Kecamatan Pacar dan Kecamatan Welak. Saya atas nama pemerintah. Di hadapan masyarakat, Edi Endi mengatakan bahwa saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. Kehadiran listrik memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang saat ini dapat diakses secara digital melalui internet, serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Edi Endi mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif ke positif serta melawan kemalasan. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada PLN karena telah mewujudkan mimpi bersama, mimpi Presiden Jokowi yang salah satunya dalam nawacita, yaitu Indonesia Terang. Meskipun hingga menjelang akhir masa jabatannya dari 64 desa dan 5 kelurahan di Manggarai Barat, 5 desa diantaranya masih belum teraliri listrik. Namun menurutnya masih ada waktu ke depan untuk mewujudkan itu. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada seluruh jajaran teman-teman PLN yang selama ini sudah bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi kita bersama, mimpi Pak Presiden Joko Widodo di salah satu nawacitanya yaitu Indonesia Terang, yang walaupun di penghujung berakhir masa jabatannya dari 164 desa 5 kelurahan ada 9 desa yang belum dialiri listrik. Saya kira masih ada waktu dan kesempatan. Lagi-lagi terima kasih. Tentu harapannya mari kita bekerja terus supaya apa yang menjadi mimpi terwujud di 1-2 tahun ke depan. Kondisi kelistrikan desa di Kabupaten Manggarai Barat. Kepada Salira TV, Kepala UP2K Flores Albertus Koko Hendrianto mengatakan pihaknya akan secara bertahap menuntaskan perluasan jaringan listrik desa bagi desa-desa yang belum teraliri listrik. Dalam kaitan itu, ia meminta dukungan dan kerjasama masyarakat agar merelakan pohon yang dilalui kabel jaringan listrik untuk dipotong agar proses pengerjaannya tidak terhambat. Koko mengaku selama ini masyarakat Manggarai Barat selalu mendukung PLN dan tidak ada hambatan dalam setiap pekerjaannya. Desa di Kabupaten Manggarai Barat dari jumlah desa 169 sampai saat ini belum listrik 17 desa.
di mana 8 desa akan disetujui di tahun ini, sedangkan 9 desa akan disetujui bertahap dari tahun 2025 sampai 2027. Oke, sedikit yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mendukung program listrik masuk desa ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung terutama desa-desa yang nanti akan dikerjakan ke depannya? Baik, terkait pembangunan listrik ini kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama untuk lokasi-lokasi yang dilewati oleh jaringan. Kami mohon agar masyarakat bisa merelakan pohonnya untuk dipotong dan juga tanahnya ditanam tiang. Kalau pengalaman selama ini ada nggak kesulitan yang ditimbulkan oleh masyarakat berkaitan dengan misalnya pembebasan lahan atau seperti apa untuk pembangunan jaringan listrik ini? Puji syukur, sebagian besar secara umum masyarakat di Manggarai Barat sangat mendukung program kami, sehingga tidak ada banyak kendala terkait hal itu. Masuknya PLN atau listrik masuk desa Waka dan Pongkolong. Sementara itu, Kepala Desa Waka Dominikus Natar dan Kepala Desa Pongkolong Lexianus Cemadi mengucapkan kegembiraan yang sama atas masuknya aliran listrik di desa mereka. Dominikus mengungkapkan bahwa ada perbedaan setelah masuknya PLN terutama dari sisi penerangan. Kepala Desa Pongkolong Lexi Cemadi mengatakan bahwa listrik merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu desa. Peresmian jaringan listrik desa tingkat Desa Waka dan Pongkolong itu berlangsung aman dan lancar. Masuknya PLN atau listrik masuk desa Waka dan Pongkolong. Nah, seberapa pentingkah listrik ini masuk desa Waka dan Pongkolong ini sampai dilakukan acara peresmian seperti ini, menghadirkan Bupati Manggarai Barat? Apa yang ini? Baik, tentu di sini kami bisa melihat perbedaan sebelum masuknya listrik di desa kami dan setelah tim dari instalasi bakti yang hadir. Oke, baik, saya ke Pak Kades Pongkolong. Pak Kades, seberapa penting listrik masuk ke desa Pongkolong ini? Baik, ketika ditanya atau logika seperti itu bahwa seberapa penting jaringan listrik masuk desa itu, kami melihat bahwa barometer maju tidaknya sebuah daerah atau desa itu salah satu faktor pentingnya adalah aliran listrik. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang mengabarkan untuk Salira TV.